Halo, selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar hari ini ya? Hari ini kita akan belajar tentang peran tokoh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, dikenal dengan nama Bung Karno, lahir 6 Juni 1901 di Surabaya, pemimpin PNI, anggota BPUPKI dan Ketua Panitia 9, Ketua PPKI dan memproklamasikan kemerdekaan. Yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta, lahir 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Mendirikan organisasi Perhimpunan Indonesia, mendapat julukan Dwi Tunggal, mendampingi Soekarno dalam memproklamasikan kemerdekaan, menyumbang kalimat dalam teks proklamasi dan hadir dalam rapat PPKI. Mr. Ahmad Subarjo, merupakan golongan tua, anggota BPUPKI dan PPKI. Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang rumahnya sebagai tempat pertemuan pejuang Indonesia merumuskan naskah proklamasi. Selanjutnya, Fatmawati merupakan istri Bung Karno yang menjahit bendera pusaka merah putih. Selanjutnya, Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat, lahir di Yogyakarta sebagai dokter dan tokoh pergerakan, pendiri Budi Utomo, anggota DPR dan Ketua BPUPKI. Proses pembentukan NKRI. Yang pertama adanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 menggantikan BPUPKI. Sidang pertamanya 18 Agustus 1945. Menghasilkan keputusan mengesahkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan tugas presiden sementara dibantu Komite Nasional. Presidennya Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Sidang kedua tanggal 19 Agustus menetapkan 12 kementerian dan membagi Indonesia menjadi 8 provinsi. Selanjutnya, sidang ketiga 22 Agustus 1945 membentuk Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Peristiwa heroik yang mendukung proklamasi kemerdekaan. Yang pertama di Yogyakarta, tanggal 26 September, pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang mogok kerja. Bertujuan agar Jepang menyerahkan kantor kepada pihak Indonesia. Tanggal 7 Oktober, BKR merebut Bara Otsukai Butai. Insiden bendera di Surabaya. 19 September, beberapa orang Belanda mengibarkan bendera Belanda di depan Hotel Yamato. Rakyat marah, kemudian menurunkan dan merobek bagian biru bendera dan menaikkan kembali bendera merah putih. Dikenal dengan insiden Tunjungan. Selanjutnya, pertempuran 5 hari di Semarang. Tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Tawanan Jepang kabur ke Semarang. Kemudian Jepang menguasai pusat persediaan air di daerah Candi dan diduga meracuninya. Dokter Karyadi yang hendak memeriksa ditembak Jepang dan gugur. Rakyat marah dan bertempur. Soal latihan untuk anak-anak ya. Di sini ada 6 soal. Anak-anak mengerjakannya di buku tugas. Anak-anak juga dapat membaca video ini melalui PPT yang Bu Idri kirimkan. Sampai jumpa.